Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai batang tekan. Ini contoh soal 4.3. Bisa dilihat di materi kita yang sudah diupload. Di sini diminta rencanakan komponen struktur tekan memakai profil WF. Nah, kondisi peletakannya jepit sendi seperti yang dilihat. Beban aksial terfaktor atau NU sama dengan 120 ton. Diberikan mutu baja yaitu 37 dengan nilai FY-nya 240 MPa dan F ultimate-nya FU-nya 370 MPa. Nah, panjang batangnya L sama dengan 4500 mm. Nah, jadi di awal kita masukkan dulu gaya tekan aksial terfaktornya itu 120 di sini ya. Nah, di sini ada profil WF, propertinya seperti ini, nilai D-nya 298 mm, nilai B-nya 201. Ini nilai-nilai ini semuanya didapatkan dari tabel baja ya. Nah, untuk nilai FY, FU, L, dan E-nya ini standar juga didapatkan dari mutu bajanya sendiri, yaitu baja 37. Nah, untuk menyelesaikannya kita pertama yaitu mengecek kelangsingan penampang. Nah, kelangsingan penampang itu dia ada posisi flange dan ada posisi web ya. Ini posisi flange dan posisi web. Flange itu posisi sayapnya dan posisi web itu adalah posisi badannya ya. Nah, untuk flange kita cek dengan B/2, B-nya dari sini, B-nya 201 dibagi 2 per TF ya. TF-nya ada di sini 14. Didapatkan nilai 7,18 mm. Nah, sedangkan syarat kelangsingnya itu adalah 250 per akar FY ya. Kita masukkan 250 dibagi akar FY-nya itu 240 didapatkan nilai 16,4. Nah, syaratnya B/2 per TF itu harus lebih kecil daripada syarat kelangsingan dan di sini sudah oke ya, masuk. Nah, selanjutnya kita cek juga di bagian badan atau bagian web. Bagian web itu cara mencari kelangsingannya adalah H per TW ya. H-nya itu dicari dengan rumus D dikurang 2 D dikurang 2 kali TF ditambah RO ya. Nilai RO dan TF ada di sini semua. Tinggal dimasukkan, didapatkan H sama dengan 234 mm ya. Nah, kemudian kita lihat syarat kelangsingannya adalah 665 dibagi akar FY. Didapatkan sama dengan 42,93. Jadi syaratnya terpenuhi juga di sini ya. Jadi 26 lebih kecil daripada 42,93 dan masuk ya. Nah, di sini kita mencari koefisien K-nya ya. Koefisien K itu adalah faktor akibat oleh tumpuan ini ya. Bisa dilihat di sini apabila jepit dan sendi, sini jepit, sini sendi, K desainnya adalah 0,80 ya. Jadi tergantung bentuk tumpuannya atau pertambatannya. Jadi di sini kita dapatkan 0,8 ya untuk kondisi tumpuan jepit sendi. K-nya sama dengan 0,8. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 2 kita cek kekuatan arah sumbu kuat X ya. Nah, jadi ada sumbu Y dan sumbu X. Kita cek dulu sumbu X. Kelangsingan arah X sama dengan K dikali LX per RX. Di sini didapatkan 28,57. K-nya itu 0,8, LX-nya itu kita ambil L ya. Jadi LX-nya itu kita ambil nilai L. Karena L-nya itu adalah panjang baik di arah X maupun di arah Y sama ya. Oke, didapatkan RX-nya yaitu sebesar 126. Nah, didapatkan nilai 28,57. Kemudian kita cari yang kelangsingan CX-nya. Kelangsingan CX-nya dengan rumus kelangsingan X per P dikali akar FY per modulus elastisitas, didapatkan nilai 0,32 ya. Di sini bisa kita lihat nilai-nilainya, dimasukkan saja. Nilai P itu 3,14 sekian,
Kemudian akar Fy-nya adalah 240 dan modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Nah, didapatkan nilai 0,32. Nah, kemudian kita lihat syaratnya di sebelah sini ya, di mana kita kalau misalnya mau mencari omeganya itu kita lihat syaratnya, posisinya kalau misalnya kelangsingan kritikal X-nya itu berada di lebih kecil daripada 0,25, itu omeganya 1. Tapi kalau dia berada di antara 0,25 dan 1,2, kelangsingannya menggunakan rumus yang kedua. Dan selanjutnya apabila lebih besar dari 1,2 menggunakan rumus yang ketiga. Nah, karena syaratnya itu kita masuk ke yang rumus nomor 2, jadi kita pakai omeganya yang nomor 2. Kita masukkan nilai-nilainya. Rumusnya 1,4 dibagi 1,6 dikurang 0,67 dikali kelangsingan CX ya. Didapatkan 1,03. Nah, kemudian kita mencari kekuatan nominalnya ya, kekuatan nominal untuk arah sumbu kuatnya, sumbu X, tinggal mengalihkan luas penampang AG dikali dengan FCR, atau FCR itu adalah Fy dibagi dengan omega X ya, kayak gitu. Fy itu adalah kekuatan lelehnya, kekuatan bajanya dalam kondisi elastis dibagi dengan omega X yang tadi ya. Nah, kita dapatkan, masukkan nilainya semua. AG-nya didapatkan 8336 mm. Ini bisa didapatkan di tabel baja juga. Didapatkan nilai sebesar 194 ya. Sekian, ini 1 juta ya, 1.943.166 Newton ini ya. Kita konversi ke ton, dia menjadi 194,32 ton. Seperti itu. Nah, untuk mencari apakah ini sudah masih kuat atau tidak struktur kita ini terhadap gaya yang bekerja, tinggal dibagikan saja kekuatan ultimate-nya ya, dibagi dengan faktor kuat tekan dikali dengan kekuatan nominalnya ya. Apabila di sini melebihi 1, otomatis struktur kita tidak kuat. Nah, tapi kalau ini masih di bawah 1, itu berarti struktur kita masih kuat untuk menahan bebannya. Seperti itu. Nah, untuk arah sumbu lemah atau sumbu Y, kita cari juga seperti tadi yang nomor 2. Faktor kelangsingannya kita cari, masukkan nilainya, LY-nya sama, yaitu sama dengan L ya, nilai LY-nya 4500. Masukkan semua nilainya, syaratnya juga sama tadi, kalau misalnya dia di antara 0,25 dan 1,2 didapatkan omeganya sekian. Untuk mencari kekuatan nominalnya, didapatkan kekuatan nominal arah Y-nya sama dengan 145,84 ton ya. Kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan beban yang bekerja, NU-nya ya. Beban yang bekerjanya itu adalah 120 ton. Kita bandingkan dengan kekuatan nominal dikali dengan faktor tekannya ya. Didapatkan nilai 0,97, masih lebih kecil daripada 1, tapi ini sudah mendekati 1 ya. Jadi kesimpulannya, profil WF 300-200-914 ini cukup untuk memikul beban tekan terfaktor ultimate ya, sebesar 120 ton. Oke, terima kasih.